Tiga partai politik di Banten, bakal berebut efek ekor jas, dari calon presiden atau capres 2024 yang mereka usung. Setelah Partai Gerindra dengan Capres Prabowo Subianto pada pemilu 2019, yang sukses merebut kursi pimpinan dewan di beberapa daerah di Banten, kini Partai Nasdem bergeliat mengusung Anies Baswedan, dan sangat memungkinkan PKS juga akan ikut mendukung Anies. Manajer Strategi dan Pemenangan LSI, Bapak Denny J. Astaryadi Kurniawan mengatakan, Banten berpeluang menjadi medan pertarungan sengit antara Prabowo dengan Anies Baswedan, jika dua capres tersebut berhadapan. Dalam pertarungan Pilpres 2019, kesuksesan Prabowo dalam meraih suara dukungan di Banten, turut menggeret suara Partai Gerindra hingga merebut kursi pimpinan dewan, di beberapa kabupaten dan kota hingga provinsi. Namun, dengan munculnya sosok Anies Baswedan pada Partai Nasdem, peluang lawan berada pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Denny mencatat, kursi Ketua DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak, telah sukses direbut oleh Partai Gerindra pada pemilu 2019. Termasuk di Kota Cilegon, Partai Gerindra sukses meraih kursi 2 kali lipat, dari tahun 2014. Pencapaian Partai Gerindra di Banten pada pemilu 2019 tersebut, menurut dia, diantaranya adalah dampak ekor jas dari pencapresan Prabowo Subianto. Dari pertarungan sengit tersebut, maka efek ekor jas berada dalam pusaran tiga parpol, yaitu Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo Subianto, dan Partai Nasdem sebagai pengusung Anies Baswedan. Menurut Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten, Bapak Andra Soni, suksesi kepemimpinan nasional, selalu melahirkan dinamika yang akan dan pasti dihadapi oleh setiap partai politik. Namun dengan pengalaman dan soliditas kader Partai Gerindra pada dua Pilpres sebelumnya, dia optimistis, bahwa target Pilpres 2024 di Banten maupun secara nasional, akan tercapai. Namun saat ini, dinamika itu belum sampai pada kontestasi yang sudah jelas siapa dengan siapa, dan akan berkompetisi dengan siapa, dalam konteks Pilpres. Andra Soni menjelaskan, pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR, atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Sedangkan menurut Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Banten, Bapak Edi Aryadi mengungkapkan, keputusan DPP mengusung Anies Baswedan merupakan bukti, bahwa Partai Nasdem dalam melahirkan kebijakan, adalah berdasarkan aspirasi rakyat. Mantan Wali Kota Cilegon itu menegaskan, DPW Nasdem Banten siap untuk memenangkan pemilu 2024, baik itu Pileg, Pilpres, hingga Pilkada. Di mana seluruh elemen Nasdem yang ada di Banten, akan siap bersinergi bahu-membahu, memenangkan pemilu 2024. Sementara itu, sinyal dukungan terhadap Anies Baswedan, juga disampaikan Partai PKS, yang disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu, saat menghadiri konsolidasi pemenangan pemilu 2024, di salah satu restoran di Kota Serang, pada Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 lalu. Ia terus melakukan kerja-kerja politik, untuk mengusung salah satu nama, menjadi Capres 2024. Bahkan, dia mengisyaratkan kedekatannya dengan Anies Baswedan, yang sudah lebih dulu dideklarasikan Nasdem. Selain sudah bertemu Anies Baswedan, dia juga sudah berkomunikasi dengan beberapa partai politik lainnya, di antaranya Partai Demokrat, dan juga partai yang sudah lebih dulu deklarasi koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu. Tidak hanya soal Pilpres, Presiden PKS itu juga telah merestui Ketua DPW PKS Banten, Bapak Gembong R. Sumedi untuk maju menjadi calon Gubernur Banten 2024. Dengan demikian, dalam menyukseskan agenda politik 2024, dirinya meminta kepada seluruh kader PKS di Banten, untuk melakukan kerja-kerja politik. Hal itu sesuai dengan hasil survei yang bersumber dari lembaga terpercaya, yang hasilnya, bahwa PKS menunjukkan partai yang kuat.